Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati selaku guru di kelas 5 mohon bantuan dan bimbingan kepada Ibu Kepala Sekolah tentang kendala yang saya hadapi dan temui di dalam kelas saya. Kelas saya itu mempunyai kendala, jadi ya mempunyai ada permasalahan dari murid saya yang saya temui satu yaitu Beni Saputra. Selama ini saya melihat dia ya Bu ya, untuk minat motivasinya dia dalam belajar itu agak rendah. Ternyata pas saya perhatikan dia itu pendengarannya Bu, dia mengakui bahwa pendengaran dia memiliki masalah. Nah, masalah itu pendengarannya setahu saya sih, saya dikasih tahu ya Bu, dia bilang udah kontrol katanya. Tapi selama ini sepertinya dia belum ada perubahan. Satu tuh ya Bu, Beni Saputra. Yang kedua adalah Daniel Fernando. Nah, dia juga sama Bu, memiliki motivasi belajar rendah satu. Kedua, dia untuk masuk ke sekolahnya itu juga dia agak jarang Bu. Pas saya perhatiin ternyata dia orang tuanya kendala dia mencari nafkahnya dengan menjadi pemulung. Dia tidak punya bapak Bu. Si Daniel Fernando ini dia nggak punya bapak, katanya bapaknya pergi gitu. Dia pun kadang-kadang ikut mencari betul-betul bekas Bu. Nah dia itu Bu, saya udah membuat kebaikan sama dia tuh Bu ya, suka kadang-kadang kan untuk mengerjain PR gitu dia suka nggak ada Bu, karena dia nggak masuk, jadi dia itu kendala mungkin dia malu apa gimana. Dia Bu pola pikirnya juga kayaknya kurang gitu ya, kita melihat keadaan dari keadaan dia. Yang ketiga adalah ya Raihan Firmansyah. Nah, dia juga sama Bu, minat untuk belajarnya pas saya kalau kasih soal dia agak rendah. Itu. Yang keempat Ilya Safira. Dia itu kendalanya di kelas kurang bisa agak tenang Bu. Jadi dia kalau duduk lihatnya ke kanan ke kiri, pokoknya dia duduk gak bisa diam Bu. Terus kalau dikasih tugas pun dia kurang bisa menangkap. Nah itu kalau saya perhatikan kayaknya memang dia kurang perhatian dari orang tua. Itu menurut Ibu bagaimana Bu bantuannya? Satu-satu ya, saya jawab. Barangkali yang nomor satu tadi siapa? Beni Saputra. Beni Saputra yang motivasi belajarnya sangat rendah ya kan? Betul Bu. Barangkali selaku wali kelas kita perlu menelusuri keberadaan anak ini dengan memanggil orang tua, kita ajak bicara untuk menemukan suatu permasalahan dan kita bisa mencari solusinya. Apakah Ibu sudah melakukan itu, memanggil orang tuanya? Kalau untuk Beni ya Bu, saya untuk Beni sudah. Kemudian kalau misalnya di dalam pendengaran, satu alasan adalah karena ada kendala dengan pendengaran di telinga berarti ya. Ya betul. Usaha orang tua sudah melakukan pengobatan atau kontrol atau periksa ke dokter. Sudah. Kemudian cara mengatasi wali kelas bila anak ini menemukan kendala dengan pendengaran yang kurang, itu Ibu bisa melakukan hal diantaranya anak tersebut didudukkan di depan. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Khusus ini tidak usah dipindah-pindah karena dia punya kendala sendiri. Nggak usah diputar. Oh gitu. Tidak usah diputar karena dia spesial. Kalau duduknya meskipun di depan ya Bu, maaf ya Bu, di depan tapi dia pindah posisi, tapi di depan juga. Kalau bisa itu adanya pas di depan Ibu saja gitu. Oh, di meja. Ya di depan papan tulis kan gitu. Nggak usah pindah-pindah tempat. Iya. Karena apa? Supaya meringankan anak dalam menerima penjelasan dari Ibu selaku guru dalam menjelaskan materi. Jadi yang kedua juga supaya konsentrasinya ada. Kalau dia pindah-pindah tempat itu ya ada kemungkinan anak itu tidak serius ya. Satu, kendalanya sudah tidak dengar, kemudian dia pindah tempat dan akan menemukan tempat atau teman yang membuat dia tidak konsentrasi.
seperti siap, itu. ya, Ya. siap. Kemudian kalau memang itu sudah dilakukan dan belum ada perubahan, berarti ibu menambahkan waktu untuk pembinaan dia, menambahkan waktu untuk jamnya dia, Oh, gitu. dengan ya seperti penambahan belajar sendiri, itu sendiri aja. Kita luangkan waktu mau 15 menit, mau 20 menit, kekurangannya di mana. Kalau seandainya itu kekurangannya kita sudah lakukan dengan pembinaan secara sendiri atau pribadi itu anak, ya kayaknya sih itu walaupun sedikit presentasinya kayaknya ada perubahan sih. Kita coba aja Ya, seperti itu ya. Siap. Itu ibu melakukan waktu aja mau 15 menit atau 20 menit untuk kegiatan anak yang kurang pendengaran seperti itu. Siap. Ibu ya harus bisa lah untuk melakukan itu dan bisa melakukan. Kedua, dengan atas nama siapa? Daniel Fernando. Apa tuh alasannya? Juga kurang motivasi? Kurang ya minat belajarnya, karena dia motivasi belajar dan masuk sekolah karena dia keadaannya seperti kurang mampu mencari. Sekarang ibu sudah pernah berkunjung ke rumahnya? Belum, baru saya datang. Lakukan itu. Jadi supaya kita tahu, lakukan observasi ke orang tuanya. Kita jadi tahu alasan yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan hanya mendengarkan informasi yang disampaikan ke ibu melalui orang tua yang lain. Ibu harus juga berusaha untuk mencari tahu, hadir, ya, datang ke rumah. Jadi ibu buktikan, ibu foto kondisinya seperti apa rumahnya dan lain sebagainya. Itu bisa ibu lakukan. Kalau ibu sudah temukan itu, ibu nanti akan tercipta, oh kondisinya seperti ini, berarti yang harus saya lakukan nanti adalah seperti ini. Nah, setelah ibu sudah survei rumah dengan penjelasan dari orang tua, ibu bisa punya program untuk anak ini membangkitkan semangatnya seperti apa. Terus kalau misalnya Bu, saya sudah ke rumahnya, ternyata memang benar-benar dia kurang mampu. Itu kan saya nanti kasih tindakannya seperti apa Bu? Misalnya, apa ada pemberian sesuatu dari sekolah apa gimana gitu Bu? Itu nanti catatan Mbak Ibu. Jadi kan ada anak yang nggak mampu, ada anak yatim, ada anak yatim piatu dan sebagainya. Itu masing-masing wali kelas harus punya tulisan, punya catatan. Nah itu nanti bisa kita sampaikan ke dalam rapat pada saat kita rapat sekolah. Itu nanti bisa disampaikan, nanti mungkin usaha dari sekolah juga mungkin ada. Kalau misalnya dilihat tidak mampunya, kan sekolah kan gratis, tidak membayar. Betul. Kendalanya di mana? Nah kalau seandainya kendalanya itu tempat tinggal karena harus ada ongkos, nah ini mungkin bisa kita pahami. Tapi kalau misalnya orang nggak mampu, ini kan semuanya difasilitasi oleh pemerintah. Buku pun kan diberikan pinjaman, ya kan? Kayaknya seperti tidak ada kendala. Dan buku tulis pun kan dibagikan, alat tulis dibagikan. Sekarang kendalanya di mana? Kita lihat, makanya ibu perlu observasi, datang ke rumah dan bisa memberikan, bisa meminta penjelasan kepada orang tua. Apa sih kendalanya? Mungkin ada motif-motif tersendiri itu. Ya, setelah itu ibu observasi, bisa ibu punya program untuk anak ini. Yuk, 3. 3 itu Raihan Firmansyah. Apa masalahnya? Sama Bu, dia minat belajarnya kurang. Tapi kalau saya lihat dia sih nggak ada apa-apa Bu, hanya minat belajarnya aja. Minat untuk kalau saya kasih, misalnya saya kan ada pelajaran terus saya langsung ulang gitu ya. Kelihatannya memang dia kurang untuk penanggapan dia terhadap pembelajaran di kelas. Gitu. Kurang banget. Jadi kurang sekali. Nah ini juga karena ekstra. Saya pikir ini 4-4-nya atas nama anak ini, 4-4-nya ini perlu ibu berikan waktu khusus untuk pembelajaran tambahan. Silakan ibu atur. Kalau ibu misalnya masuknya siang, pagi suruh datang tuh yang berempat. Kan ada tempat yang kosong, ibu bisa luangkan tuh waktunya. Jadi ada usaha dari wali kelas atau dari guru, dan ada usaha juga wali kelas untuk minta penjelasan atau minta keterangan dari orang tua, ya. Nah, kalau seandainya ibu akan memberikan tambahan, sampaikan informasi itu kepada orang tua. Keempat-empatnya
Bu, ini akan saya lakukan perbaikan terhadap anak untuk pembelajaran awal. Jadi sebelum masuk, saya mohon anak bisa datang jam berapa, gitu. Ditentukan jamnya, ibu harus komitmen itu. Kalau sudah memberikan jadwal, ibu juga harus datangnya lebih awal daripada anak itu. Nggak apa-apa, ibu usaha mencari anak udah datang belum, dan ibu tentukan tempatnya di mana kalau belajar tambahan itu. Sampaikan kepada orang tua supaya orang tua bisa membantu menyiapkan anaknya untuk berangkat lebih awal. Itu ya Bu mungkin ya. Yang satu lagi juga sama kan? Sama. Jadi satu penjelasan. Saya pikir itu untuk langkah yang pertama, ibu berikan tambahan waktu, kemudian ibu observasi ke rumahnya, minta penjelasan kepada orang tua, masalahnya apa, kendalanya apa. Setelah itu baru ibu lakukan program guru kelas apa gitu yang harus dilakukan. Itu saya pikir ya. Makasih ya Bu ya. Iya, Saran silakan. Ibu, Mudah-mudahan bisa dilalui dengan cara yang mudah, dan anak juga bisa sadar bahwa itu belajar itu penting karena untuk masa depan dia. Gitu. Mudah-mudahan juga orang tua bisa memberikan motivasi kepada anak. Yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat ya Bu Sumi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu menjadi amal ibadah buat ibu, karena kan untuk masa depan anak, untuk menciptakan